Ini bukan masalah kecil. Siapa yang sholatnya nggak beres, maka dunianya tidak akan beres, apalagi akhiratnya. Siapa yang sholatnya nggak baik, maka dunianya nggak akan baik, apalagi akhiratnya. Allah yang mengatakan, wa'mur ahlaka bis sholat, perintahkan keluargamu sholat. Kami tidak bersabarlah kepadanya. Kami tidak minta rezeki kepada kalian, justru kami yang memberi kalian rezeki. Di sini ada pelajaran, wa'mur ahlaka bis sholat. Kalau Allah udah bilang perintahkan keluargamu sholat, artinya sebelum memerintah diajarin dulu. Gak mungkin kita perintahkan sesuatu sementara yang diperintah belum tahu. Karena itu wajib seorang suami ngajarin istri, orang tua ngajarin anak. Karena itu untuk urusan sholat, pelajaran pertama dalam kehidupan adalah sholat. Bayi begitu lahir tidak diajarkan yang lain, yang diajarkan adalah sholat. Begitu lahir langsung suruh mendengar suara azan di telinga kanan, suara iqamah di telinga yang sebelah kiri. Azan dan qomat, pendidikan awal tentang waktu sholat ditandai dengan panggilan azan. Mulai sholat ditandai dengan iqamah, diajarkan sejak lahir. Sebetulnya itu harus dilanjutkan sampai muncullah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perintahkan anakmu sholat umur 7 tahun. Artinya umur 7 tahun sudah pandai sholat, karena belajarnya sejak lahir. Tapi sekarang sekolah SMA, kuliah, bahkan sudah berkeluarga, bahkan sudah punya anak, sholatnya belum paham mana yang rukun, mana yang sunnah, mana yang tidak boleh, yang membatalkan sholat, mana syarat sahnya sholat. Karena itu kita lihat zaman sekarang banyak orang mudah galau, banyak orang mudah jatuh, banyak orang mudah bingung, banyak orang nggak tenang hatinya. Kenapa? Karena sholatnya nggak beres, sholatnya nggak betul. Kalau pengen kita hidup kita baik, hidup kita menjadi benar, awali dengan perbaiki sholat. Siap memperbaiki sholat? Pulang dari sini wajib hukumnya, bukan sunnah. Wajib hukumnya belajar rukun sholat, belajar rukunnya wudhu, belajar yang membatalkan wudhu, belajar yang membatalkan sholat. Semua itu sudah wajib kalian pelajari dan saya pelajari dan ajarkan kepada yang lain. Karena ini urusan ibadah yang paling utama. Sebagaimana dikatakan, siapa yang sholatnya baik, semuanya dianggap baik. Coba jujur, amal kita ini selain sholat ada enggak yang baik? Puasa Ramadan, Masya Allah, ibu-ibu suruh berhenti nonton sinetron nggak bisa. Betul ya Bu ya? Bahkan itu yang namanya menunggu waktu berbuka, habiskan waktu sambil nonton televisi. Berapa banyak yang haram yang ditonton oleh mata saat akan berbuka. Ibu-ibu dan bapak-bapak kalau duduk sama temannya, bapak-bapak zaman now sama dengan ibu-ibu zaman dahulu. Iya, kalau duduk zaman sekarang ada oknum-oknum yang suka ngomongin orang. Kalau dulu masih mending, mau ngomongin orang cari partner, cari teman duduk. Kalau sekarang mau ngomongin orang nggak perlu teman duduk, langsung lewat grup WhatsApp saudara-saudara. Lewat grup WhatsApp bisa ngomongin orang, gunjing orang lewat grup WhatsApp. Lewat grup-grup yang ada itu, naudzubillah min dzalik. Puasa kita belum beres, haji kita, Masya Allah, walaupun kita harus husnudzon, semua orang haji diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qiraatul Quran kita, apapun yang kita lakukan, ada riya, ada ujub, ada sum'ah, ada takabbur, dan pelaksanaannya masih jauh dari yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita sadar mata banyak maksiat, telinga banyak maksiat, mulut banyak maksiat, amalan buruk kita banyak, maka solusi yang paling jitu untuk selamat dunia akhirat, perbaiki sholat. Karena kalau sholatnya baik, jaminan dari Nabi Muhammad SAW, siapa sholatnya baik, yang lain nggak diperiksa, enak kan? Yang penting dinilai sholatnya bagus, yang lain kata Allah udah nggak usah dilihat.
anggap saja baik. Meskipun rapotnya merah, anggap saja baik. Kenapa? Karena sholatnya baik. Dan sungguh menyedihkan, ibu-ibu takut anaknya terlambat sekolah, bapak-bapak takut anaknya terlambat sekolah, sehingga bangunkan anak di pagi hari bukan nak sholat, sama-sama S-nya tapi beda wujudnya, nak sekolah, takut terlambat sekolah, gak takut terlambat sholat, nak subuh, gak keluar, yang muncul nak sekolah sekalian sholat jadi paling belakang, gak dipentingkan lagi. Ikhwani rahimakumullah, kalau kita abaikan sholat, maka kita akan diabaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Coba simak itu panggilannya sholat. Kenapa Habib ceramahnya model begini? Ya inilah ceramahnya para kiai dan habaib tempo dulu. Ceramahnya Habib sama kiai dulu-dulu itu ya begini, ayo sholat. Yang diajarkan, coba lihat itu pengajiannya para kiai dan para habaib, buka kitab, isinya apa? Sholat wudhu. Ya isinya itu. Karena hidup ini cuma sebentar. Setelah itu MATI, mati. Setelah mati, surga atau neraka. Pengen surga, sholat. Saya mau kasih contoh, boleh? Berapa waktu yang lalu saya ceramah di Jakarta, saya sampaikan ini. Ini permisalan saya dapat dari teman saya, Cina Muslim almarhum, sudah meninggal. Beliau ceramah waktu itu bareng sama saya, ya, Cina Muslim almarhum, sudah meninggal. Semoga Allah merahmatinya di alam kubur sana. Ini bukti kalau ilmunya manfaat, masih saya ingat. Kata beliau begini, ada orang pakai jas harga 10 juta. Ceritanya saya modifikasi sedikit, kasih harga biar lebih paham. Pakai jas harga 10 juta, pakai kacamata harga 10 juta, pakai jam tangan harga 20 juta, pakai sepatu harga 50 juta, pakai mobil harga 100 M, misal aja ya, mobilnya 100 miliar, Masya Allah. Pakai parfumnya sekali semprot satu kampung aromanya harum. Keren atau enggak keren? Keren. Turun dari mobil, jalan dengan gagah. Cuman satu kekurangannya, enggak pakai celana. Saya mau nanya komentar satu kampung, orang kaya atau orang stres? Jawabannya adalah sakno sugih-sugih stres. Betul? Kasihan kaya-kaya stres. Kasihan kaya-kaya stres. Ibu-ibu pilih mana? Pria yang seperti itu tadi, atau pria yang normal, gak pakai baju di atasnya, pakai celana, gak pakai baju, penampilannya lusuh tapi waras, otaknya beres. Pilih yang mana, Bu? Ya mestinya iya. Oh, namanya juga ibu-ibu, sugih waras, betul ya? Nah, ini berarti ibu menganggap kalau orang waras itu nggak sugih. Kekayaan termahal adalah kewarasan. Apalah artinya punya segala kekayaan kalau nggak waras? Begitu kepala ini waras, Masya Allah, maka yang namanya duit itu nanti bisa dicari dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi yang namanya manusia mesti ngomong kok ya, lah mending sing edan apa sing waras? Yo sing waras. Pilih yang waras. Orang yang dia itu ibadahnya, sholawatannya bagus atau enggak bagus? Bagus. Zikirnya bagus atau enggak bagus? Bagus. Iya, majelis ilmunya bagus atau enggak bagus? Bagus. Tapi enggak sholat. Ibarat sudah pakai semuanya bagus, tapi belum pakai celana. Maka nomor satu yang diperintahkan para ulama, kasih celana dulu, sholatnya dulu. Sholat. Kalau sholatnya udah beres, berarti udah waras. Setelah itu dikasih yang namanya maulid.
dikasih tahlil, kasih yasin, kasih sholawat. Wah, wangi nih pol, harumnya luar biasa, kendaraannya megah, dan orangnya memang orang pilihan. Maka jalan dimanapun dia akan disambut oleh para malaikat. Ini loh sholat. Nah, ini mukadimah ceramah dari saya, udah 23 menit kurang lebih. Saya mau ceramah 30 menit, jadi masih ada 5 menit. Setelah itu nanti dilanjutkan kegiatannya, dan saya akan melanjutkan kegiatan saya. Karena Solo jauh, saudara-saudara. Ya, Solo itu jauh. Boleh saya nanya lagi? Ini kok pada domblong semua, kenapa nih? Bu, ibu pakai rukuh kan kalau sholat? Udah belajar cara pakai mukena? Belajar atau asal pakai? Bapak-bapak, kapan terakhir ngajarin istrinya pakai mukena? Saya akan ajarkan ibu-ibu cara pakai mukena malam hari ini. Siap? Karena kalau ibu pakai mukenanya salah, berarti sholatnya. Kalau sholatnya salah, berarti tidak. Kalau tidak sholat, tempatnya di. Jadi yang masuk neraka siapa? Orang yang tidak sholat. Nih, permisi ya. Ini daleman. Kopiah ini daleman ya. Rambut jangan ada yang keluar. Satu helai rambut keluar, sholatnya tidak. Maka perhatikan betul sebelum sholat. Jangan urusan ATM diperhatikan. Masukkan ATM, pinnya jangan sampai salah. Salah 3 kali diblokir. Hati-hati pakai kartu ATM. Giliran sholat, wah kurang lebih. Kalau sholatnya salah, bukan ATM yang diblokir, pintu surga diblokir untuknya. Ngeri atau enggak ngeri? Ngeri. Makanya perhatikan betul, jangan sampai ada rambut yang keluar. Batasan wajah itu yang mana? Orang sholat itu yang boleh kelihatan wajah ini ya, wajah boleh kelihatan. Tapi kalau leher nggak boleh kelihatan. Batasan wajah itu mana? Secara memanjang dari tumbuhnya rambut sampai dagu. Ya. Melebar dari telinga yang lembut ini sampai telinga yang lembut ini. Nih, tulang rahang diikuti. Nih, tulang rahang. Ini namanya wajah. Nah, kalau ibu-ibu pakainya mukenanya seperti ini, pakai mukenanya seperti ini, dahinya nanti sujud masih bisa kena, maka itu sholatnya secara wajah betul, betul. Tapi kalau ibu pakai mukenanya begini, nih banyak yang pakai mukena begini, nih. Bawahnya dagu masih kelihatan. Kalau bawahnya dagu masih kelihatan, berarti auratnya terbuka. Kalau auratnya terbuka, berarti sholatnya tidak. Pada kaget semua. Tadi itu mukena saya gimana ya? Turun bahasanya. Gimana itu? Makanya perbaiki. Padahal yang buat mukena sudah buat. Pakai tutup di sini ya. Tapi kadang-kadang ibu-ibu agak tangannya ya ditarik ke bawah. Akhirnya di bawah dagu kelihatan, auratnya terbuka, itu menyebabkan sholatnya tidak sah. Nah ini perbaiki sholat, insya Allah kalau sholatnya baik semua jadi baik. Saya amanat untuk diri saya pribadi dan untuk semuanya pemirsa dimanapun antum berada. Yuk mari kita konsentrasi, dudukkan anak, dudukkan pasangan hidup, tes lagi sholatnya. Sebelum dites malaikat dikubur ternyata jelek, na'udzubillah min dzalik. Karena kalau anaknya jelek gak berhenti di situ, ditanya ini anaknya siapa, ini anaknya siapa, terus dicek bapak ibunya ngajarin sholat atau tidak, pernah ngecek langsung atau tidak.
Karena disuruh merintahkan. Perintahkan itu ya diajari, ya dicek. Kalau bapak ibunya nggak ngecek, maka bapak ibunya akan mendapat azab yang sama. Naudzubillah min dzalik. Akhiran terakhir, amanatnya Habib Hud tadi yang mimpin tahlil Habib Hud ya. Habib Hud tadi ngasih ilmu sama saya, wasiatnya para habaib untuk akhir zaman. Akhir zaman ini amalkan 3 hal. Amalan tiga hal. Kalau sholat itu udah pasti, ini amalan zikir. Yang pertama, perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Karena istighfar ini menghapuskan dosa dan mendatangkan rezeki. Yang kedua, perbanyak sholawat. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Shallu ala nabi. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Karena sholawat ini mendatangkan rahmat. Yang ketiga, perbanyak ucapan la haula wala quwwata illa billah. Karena tantangan hidup di akhir zaman ini berat. Kalau memang kita merasa berat, merasa nggak kuat, kita merasa suntuk, kita merasa hidup ini sempit, maka serahkan ke Allah. La haula wala quwwata illa billah. Aku nggak bisa, yang bisa cuma Allah. Tolong aku ya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Amalkan ini, istighfar, salawat, la haula wala quwwata illa billah. Kalau kita amalkan, insya Allah rezekinya akan barokah, kemudian rahmat gak akan kemana-mana, rahmat akan ada bersama kita. Yang ketiga, gak ada masalah yang gak tersolusi, karena kita serahkan ke Allah, pasti diurusi oleh Allah. Siap mengamalkannya? 1. Perbaiki sholat. 2. Perbanyak istighfar. 3. Perbanyak sholawat. 4. Kalau nggak kuat, ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Dulu orang Jawa di Solo dan sekitarnya, kalau mau ngangkat barang berat, itu ngucapnya wolo-wolo kuwato, wolo-wolo kuwato. Wolo-wolo kuwato itu dari la haula wala quwwata illa billah. Kita anak cucu cuman dengar wala-wala kuwato. Ya sebetulnya itulah haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan barokah dan manfaat.